Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada seluruh dewan guru dan jajaran pengurus Samba, juga kepada seluruh teman-teman komite dan juga seluruh wali murid yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Karena tuh saya ngerasa keren banget Samba milih waktu untuk parenting. Karena di Zulhijjah ya. Zulhijjah ini amalannya luar biasa ya. Dimana setara dengan orang yang jihad dan tidak balik lagi, mati syahid. Jadi mudah-mudahan kita ikhlaskan niat-niat kita ya, kita kembalikan tujuan kita datang ke majelis ini ya, dalam rangka bagian daripada doa-doa kita. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bahwa Allah itu sebaik-baik penjaga rumah tangga kita, juga sebaik-baik penjaga anak-anak kita, karena Dia yang lebih sayang ya daripada kita. Kalau sayangnya Allah itu Allah pemilik arasy, Allah pemilik akhirat, Allah penggenggam kematian kita. Kalau kita sayangnya terbatas karena nggak tahu apa yang terjadi esok hari. 1 jam kemudian aja nggak tahu ya. Jadi bersyukur kepada Allah. Apalagi Masya Allah saya berbahagia sekali kita juga sedang merayakan kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya yaitu Ismail. Ini adalah hari-hari kesuksesan seorang ayah ya, sebagai tentunya penanggung jawab dari sebuah rumah tangga ya. Saya sebenarnya kalau dari materi mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu, karena saya tahu sekarang tuh bisa scrolling, kemudian searching, kemudian dengar di mana-mana. Tapi mungkin saya 80% lebih kepada pengalaman pribadi saya. Karena sekarang rumah tangga kami mungkin hampir 24 tahun. Lumayan cukup banyak ya rezeki dari Allah, baik itu rezeki sabar maupun rezeki syukur ya. Saya dikaruniai 8 orang anak dengan 2 cucu ya. Dan kebanyakan anak saya itu laki-laki. Sebenarnya kalau ditambah anak susuan saya ada sekitar 15 orang. 3 diantaranya ada anak yatim, dan 2 diantaranya adalah anak yang hasil dari ya istilahnya kesalahan kedua orang tua ya. Jadi itu juga hasil zina gitu ya, tapi anaknya tetap fitrah ya. Dan yang paling miris karena kebanyakan yang mengambil adalah Dewan Gereja Indonesia. Jadi saya berinisiatif untuk kemudian dirawat oleh adik saya di pondok dan saya menyusui mereka berdua. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 5 SD, punya hafalan Quran 3 juz, dan mereka baik-baik saja terjaga fitrahnya. Tidak seperti pendapat ada yang mengatakan jangan diambil anak-anak itu nanti sama seperti orang tuanya, enggak ya. Jadi itu saya sharing aja nanti lebih kepada perjalanan pernikahan saya gitu ya, dan dikaruniai tadi bukan hanya anak sendiri yang juga banyak, tapi juga ada anak susuan yang juga menjadi tanggung jawab saya. Mungkin yang pertama sebenarnya sebelum masuk surah At-Tahrim semua sudah tahu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang menarik adalah surah ini, jagalah dirimu ya dan keluargamu. Jadi sebelum kita membersamai anak, tahapannya jangan anak dulu, kita dulu. Atau kalau dalam bahasa Arab itu ibda binafsik ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu baik-baik saja, maka nggak akan ada efek buruk ya siapa-siapa yang merusak kamu. Meskipun ustazah laki gue tuh sampai sekarang udah 28 tahun tetap pelit,
tetap jahat, nggak apa-apa. Yang penting Anda tidak pelit, Anda baik-baik saja. Ya. Atau kalau bapak-bapak, bini gue itu sejak dulu dari awal nikah cerewet, ya, dan tidak pernah bersyukur. Nggak apa-apa Pak, selama Bapak adalah orang yang sabar, kemudian menjadi ya pribadi yang tidak seperti istri Bapak. Karena apa konsepnya? Kita dulu, ibda binafsik. Bahkan 80% dari permasalahan rumah tangga itu akan selesai kalau kita perbaiki diri kita. Tapi kalau selalu pasangan, anak itu biasanya lama perbaikannya. Muter-muter di situ aja. Nah karena itu saya kembali kepada tadi. Dalam Islam konsepnya ku anfusakum wa ahlikum baru ahlikum. Dan dalam doa-doa kita, ini pasti doa ini bersamai Bapak Ibu ya waktu mencari jodoh. Ya, ini doa saya sejak SMA ya, baru dikabulkan setelah saya selesai kuliah 6 tahun. Yaitu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi yang menarik adalah ya Allah hablana. Hibahkanlah kepadaku, berikan. Jadi pasangan kita, anak-anak kita itu hibah dari Allah. Pemberian terbaik. Ya. Sehingga di situ apa? Yaitu min azwajina dulu, pasangan ya. Wa dzurriyyatina baru anak-anak. Baru qurrata ayun. Artinya kalau mau punya anak qurrata ayun, maka kita jadi qurrata ayun dulu. Dan bantu pasangan kita buat jadi qurrata ayun. Baru nanti insya Allah hasilnya akan terlihat di anak-anak kita. Hanya saja perjalanan kita menuju qurrata a'yun, bahkan waja'alna lil muttaqina imama yang lebih tinggi lagi kan arti daripada doanya gini Bu, dan jadikan anak-anakku ya keturunanku itu imam, pemimpin bagi siapa? Masyarakat yang bertakwa. Pertanyaan saya, kalau anak kita jadi imam buat masyarakat yang bertakwa, kira-kira takwanya biasa atau tinggi? Tinggi. Nah itulah yang mau dicapai oleh Quran. Untuk apa? Setiap rumah tangga kita. Tapi syukurnya Allah nggak melihat hasil. Allah lihat apa? Proses. Maka saya sebutkan kalau Allah melihat hasil nggak akan pernah ada surah Nuh. Ya nggak Bu? Nuh itu 60 tahun berdakwah, kalau dalam riwayat cuman dapat 1 orang. Nabi Lut. Bu mau nggak ngajakin 60 wali murid dapatnya 60 tahun berdakwah untuk hadir parenting, datang cuma 1. Pasti nggak mau ya, berat. Tapi dia malah jadi gurunya daripada kesabaran untuk Nabi Muhammad. Wasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Hai Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Siapa yang pertama? Nabi Nuh. Jadi apa? Proses. Proses berdarah-darah, menangis-nangis ya. Banyak duit yang keluar, gak apa-apa. Karena Allah lihat proses, gak lihat hasil. Ya. Jadi saya ulang. Jadi Bapak Ibu yang pertama, ya, hargai diri kita. Maka usahakan masing-masing kita menghargai me time pasangan kita masing-masing. Ya. Yang pertama, pasangan kita punya waktu sholat. Maka bantulah suami kita di waktu-waktu sholatnya untuk bisa bangun. Bapak-bapak kewajibannya di masjid. Kalau bisa ngecek bagus, ya. Siapa tahu dia lupa. Ibu juga begitu. Me time-nya diperbaikin waktu-waktu sholat. Dan dalam hadis lebih khusus lagi, untuk sholat malam itu ada hadisnya. Allah merahmati, rahimallahu. Ya. Seorang laki-laki yang dia kemudian bangun malam fasollah. Dia bangun malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau nggak bangun, disiram air wajahnya. Tapi jangan dikasih gayung ya Pak, kasihan ntar diusir. Tapi berwudu dulu, hasil wudunya diciumkan ke pasangannya. Ya, biar bangun. Kalau ada kelanjutannya nggak apa-apa, lebih bagus. Itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi yang pertama itu Ibu sekalian, karena itu tidak sederhana yang namanya misakon golidho. Diulang cuma 3 kali di Quran.
buat perjanjian pernikahan kita namanya misakon golidho. Yang kedua, misakon golidho juga digunakan untuk perjanjian Nabi Allah dengan Bani Israel yang dia kemudian mengingkarinya. Yang terakhir, perjanjian para nabi. Ya. Artinya oleh Allah kita orang tua ketika menikah sudah diberi dua sosok yang gagal, Bani Israel yang kita benci sampai hari ini, yang berhasil yaitu para nabi dengan perjanjiannya. Makanya kita sebagai pendidik keadaan yakuna murabbiyan nabiyan. Hampir-hampir pekerjaan suami istri itu atau bapak ibu itu adalah seperti pekerjaan nabi. Ya, karena mendidik murabbi. Dan itulah penyebabnya kita didoakan oleh anak kita. Yaitu apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya, ya Allah kasihanilah, ampunilah kedua orang tuaku. Apa alasannya? Satu, rabbayani shogiro, mendidik aku di waktu kecil, mendidik dengan lebih dini, dengan lebih cepat. Maka hak seorang anak adalah yang pertama, seorang bapak harus milihkan ibu yang baik, baru beri nama yang baik, baru mengajarkan Al-Quran. Ini perkataan Umar ketika ada seorang anak, dia mencaci maki ayahnya. Umar marah, kamu anak durhaka. Tidak, wahai Umar, ayahku duluan mendurhakaiku. Aku diberi nama Ju'la, nama yang buruk. Ya, Ju'la itu seperti hasyarat. Hasyarat itu kayak apa ya? Kayak lalat hijau yang ngerumuni tahi gitu ya. Ju'la. Kemudian aku dipilihkan ibu yang buruk. Dan aku tidak pernah diajarkan Quran oleh ayahku. Jadi jangan sampai Robbayani Shogiro ini diberi pahalanya paling banyak tuh buat guru-guru samba gitu ya. Kita harus tetap mengambil alih. Minimal kita ngajarin Al-Fatihah anak kita karena akan dipakai ya untuk mereka seumur hidup. Dan sempatkan Bapak Ibu untuk apa? Untuk mendengarkan ya murojaah anak-anak. Kalau nggak tahu bacaannya nggak apa-apa, karena itu sesuatu yang akan membuat mereka bahagia dan senang. Ya. Nah, saya kembali lagi ya. Tadi apa Bu? Saya lewat nih, loncat nih. Jadi saya sebelum bicara bertumbuh apa? Kuatkan hubungan kita dulu dengan Allah, ya, masing-masing kita. Hargai me time kita. Bahkan menurut para ulama, latihanlah kalian untuk sering-sering bersama Allah. Karena hidup kita nanti lebih lama bersama Allah dibanding bersama manusia. Bahkan faidza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum wala yatasaalu. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, nggak ada lagi nasab di antara kita. Kapan kita ketemu lagi? Kalau sama-sama ke surga. Tapi mulai ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, kita akan lari dari pasangan kita, anak kita lari dari kita. Kenapa? Takut diminta amalnya. Makanya menurut para ulama, bersyukur buat pasangan, buat seorang istri yang hak-haknya sering diambil oleh lakinya. Nanti dia banyak tabungannya di akhirat. Bersyukur juga buat anak-anak yang banyak hak-haknya diambil oleh orang tuanya. Tenang aja, ada hari kisos, hari di mana masing-masing kita akan meminta hak kita. Jadi sebentar aja tuh rumah tangga kita ini, gak selamanya. Akan ada hari kita menjadi musuh bagi anak kita, ya. Dan kita juga boleh jadi menjadi teman bagi anak kita. Maka maksimalkan waktu-waktu ini. Jadi tadi yang pertama, hargailah diri kita. Kemudian kita juga dianjurkan buat bapak ibu terutama, tidur itu harus 3 kali sebagaimana Rasulullah. Dianjurkan ya, yaitu apa? Segera tidur malam. Kan ada 3 waktu aurat ya. Hina tadauna siyabakum minadh dhahirah. Jadi mimba di sholatil isya, setelah sholat isya harus tidur langsung. Ini rata-rata dilanggar oleh kita. Maka wajar kita nggak bisa menemani tumbuh kembang anak. Kita kecapean, kelelahan, ya kita galau. Kenapa? Kebanyakan kita dengan HP kita. Saya Bu, ada orang yang bermasalah rumah tangga, saya suruh seperti itu.
cepat tidur. Susah ustazah, laki saya tidurnya jam 2. Kalau saya susah tidur juga, insomnia, tidurnya rata-rata jam 1. Ibu, mau nggak rumah tangga ibu diperbaikin? Ini bukan kata saya, kata Quran, diajarin juga oleh guru saya. Saya kasih resep, ibu kalau mau cepat tidur sama bapak, tolong masing-masing HP-nya taruh di luar, di dapur. Matiin HP-nya. Habis itu apa? Masing-masing ambil Quran. Niat tilawah 1 juz. Yakin bu, 2 halaman pertama langsung ngantuk, jatuh tuh, langsung tidur. Ya. Dan hanya itu cara kita merekatkan hubungan kita. Sampai kata guru saya, kalian kenapa sih disuruh tidur aja, belum disuruh perang kayak di Gaza, masih melawan sama Allah. Apalagi sekarang tuh banyak kafe. Nggak apa-apa sih Pak kalau sekali kafenya, tapi kalau tiap malam kafe akan terganggu juga struktur tubuh kita, ya kan? Sudah tahu bagaimana kalau orang itu ada darah putih yang keluar akan memperbaiki seluruh organ kita. Kalau kita masih bangun di jam 11, itu nggak maksimal pekerjaannya. Bahkan Rasul mengatakan tidak disukai bercakap-cakap setelah Isya. Rasul yang bilang, tapi apa? Kita langgar semuanya. Terus kita pengen anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Repot. Ya. Maka apa? Silahkan lakukan resep ini ya Bapak Ibu. Taruh handphonenya di luar. Siap Bapak Ibu? Ini PR pertama ya. Kemudian apa? Tilawah. Niatkan baca Quran 1 juz sebelum tidur. Ya. Silahkan. Rata-rata kalau teman saya bilang, Ustazah baru 2 halaman suamiku sudah ngantuk ngorok di dekat Qurannya. Betul. Ya. Kecuali penghafal Quran. Kalau penghafal Quran duduk 3 juz itu udah nggak ini karena setannya udah pergi. Kalau kita masih banyak setannya kata guru saya. Makanya di rumah Quran beliau itu selama 3 bulan anak-anak gak disuruh menghafal, baca Quran sehari 5 juz. Rata-rata ngorok. Bantalnya itu penuh dengan liur. Sampai nanti setelah 3 bulan baru setannya udah hilangan, baru 5 juz mereka tetap tegar. Bukan berarti saya bilang ustazah berarti kami ini banyak setannya ya. Dijawab aja sendiri gitu ya. Pokoknya kalau mau cepet tidur baca Quran. Saya juga masih begitu sih. Kalau baca Quran pasti cepat tidur. Karena juga ada efek Quran itu menenangkan ya. Kalau HP pasti Bapak Ibu jam 2 juga tetap akan bangun. Ini dulu. Yang kedua ya. Apa itu? Tidurlah siang hari. Gak biasa tidur. Kalau bapak-bapak dianjurkan supaya nggak stres menghadapi keluarganya, pokoknya di meja tempat kantor istirahat sebentar meskipun 5 atau 10 menit karena dalam hadisnya setan nggak bisa tidur siang. Maka yang nggak bisa tidur siang adalah jawab sendiri yang bilang hadis Rasulullah. Bahkan di Amerika itu ada lembaga khusus, pokoknya dia meneliti tentang fenomena tidur aja yang diteliti. Ternyata dari riset mereka puluhan tahun dihasilkan orang-orang yang tidur siang, para karyawan kinerjanya jauh lebih baik dibanding yang tidak tidur siang. Akhirnya mereka merekomendasikan untuk beberapa karyawannya itu tidur siang, ada waktu tidur di siang hari. Ya 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian yang berikutnya Rasul biasanya karena cepat tidur yakin kalau Bapak Ibu tidur jam 9 nggak mungkin nggak bangun jam 3, nggak mungkin. Ya, apalagi usia segini pasti bangun. Ya. Maka apa? Kalau Rasul qiyamul lail dulu, baru Rasul habis itu tidur lagi. Tidurnya setara dengan membaca 50 ayat. Makanya ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu yang belum fajar sebenarnya. Setara dengan baca 50 ayat. Tapi tidurnya nggak boleh di kasur. Kalau Rasul tidur di sejadah. Jadi Rasul tidur dalam 1 hari berapa Bapak Ibu? 3 kali. Buat apa? Kewarasan jadi orang tua. Yang berikutnya kalau sudah dilakukan semua ini adalah apa? Rumah tangga itu mula'abah. Bercanda, bermain. Ya. Dan bermesra-mesraan. 3 itu. Ya. Mula'abah, mudhahaqah, ketawa-ketawa sama mula'abah. Ya. Maka lakukanlah 3 ini. Jadi jangan serius banget. Ya, memang harus menjaga kalau kentut jangan sembarangan. Tapi kalau kentut sudah di 4 ternyata kentut di depan pasangan, ya udah ketawain aja, jangan marah. Ya. Saya juga kasih tau ibu-ibu, Bu, jangan kentut sembarangan ya Bu. Nggak sopan sama suami.
Tapi kalau sudah kebablasan ya udah, laki-laki jangan marah, ketawa aja. Sebagaimana Rasulullah ketika istrinya cemburu, ya, malah karena nggak mau makan ya, dalam sebuah riwayat Ummu Salamah datang membawa makanan, makan ini. Aisyah nggak mau makan. Aisyah disuruh makan ya oleh Aisyah, nggak mau makan. Akhirnya apa? Kemudian karena marah, Aisyah ngasih tepung ke wajahnya. Jadi main-mainan tepung, nggak dibilang mau bazir tepungnya. Sampai ketawaan mereka terdengar di masjid. Marah Umar, ada apa kalian? Akhirnya mereka masuk kamar. Ya. Ini mereka lagi main. Jadi artinya apa? Rasul dengan rileks ya, menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi karena apa? Latihan untuk muda abah, mudhohak, ketawa-ketawa. Bahkan kalau dari Dr. Mustafa Saad, dia mengatakan apa? Kalau bisa setiap bapak ibu itu punya waktu ngeteh ganteng, ngeteh cantik, ya, atau ngopi cantik, ngopi ganteng. Dan hati-hati, ternyata rata-rata ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga, tidak punya tujuan, tidak punya kegiatan yang produktif, rata-rata mereka menghabiskan waktunya untuk tidur, untuk nonton drakor, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi justru ibu-ibu yang bekerja, rata-rata mereka lebih bagus ya dalam mendidik anak. Tapi ini sebuah riset ya, mendidik anak, dan juga mereka lebih teratur waktunya. Jadi ini tantangan buat ibu rumah tangga yang kayak saya. Jadi jangan sampai anak-anak pergi sekolah kesempatan tiduran ya. Kalau bisa lakukan yang produktif. Makanya bagus kalau ada pengajian, ada tahsin, jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang macam-macam ya. Nah, jadi Ibu sekalian, tadi saya ulang, kalau bisa ada waktu ngeteh. Bahkan menurut Dr. Mustafa Saad tadi, dia katakan kalau bisa ada waktu 30 menit setiap pekan atau setiap hari kalau bisa kita ngobrol. Ngobrolnya nggak boleh masalah keuangan rumah tangga, nggak boleh masalah anak. Pokoknya seperti ngobrol dengan kawan. Berita politik hari ini yang receh, kemudian apa yang lucu, ibu penjual sayur misalnya, kenapa dia mendok banget jawabannya. Pokoknya ngobrol seperti sama teman-teman bapak ibu. Nggak boleh ngobrolin anak. Kalau bapak ibu ketemu sama laki ngobrolin anak lagi sama duit belanja, berarti belum bahagia, belum merekat di antara keduanya. Pokoknya ngobrol kayak sama temen ya. Maka pada menunduk nih, kira-kira pernah ngobrol gitu gak ya sama suami gitu ya. Kalau sama temen sih pernah. Dicoba ya Bu, karena apa? Kebanyakan rumah tangga hari ini mereka tetap bersama, tapi apa? Hati mereka jauh menjauh. Ya. Sehingga kalau seperti itu, gestur tubuh kita akan terlihat oleh anak. Kalau kita nggak nyaman dengan pasangan, anak akan lihat, kerasa di anak ya. Dan terakhir, bapak harus bantu ibu, karena ternyata permasalahan rumah tangga kebanyakan diakibatkan bapak nggak tahu bahwa ibu adalah litaskunu ilaiha, tempatnya tenang. Maka Pak, saran saya, mumpung ada ibunya di sini ya, bersyukur yang ada pasangannya, saya minta berbagi juga buat saya. Yaitu apa? Tambahin duitnya buat ke salon, tambahin duitnya buat jajan. Jangan bilang ini jajan anakmu ya, pisahin. Jajan anakmu 100, buat lu 200 ya. Berapa hari nih ya? Setengah hari aja tuh 200. Jadi seneng. Kadang-kadang bini itu pintar Pak. Seperti teman saya, ternyata uang-uang jajan yang dikasihkan suaminya dibeliin emas. Akhirnya pada saat lakinya bangkrut, dia luar biasa tertolong dengan simpanan emas dari istrinya. Tenang aja. Kecuali memang bapak, kalau di Turki ya, di Turki itu memang laki-laki yang belanja, karena bahaya. Rata-rata beberapa perempuan Turki memang suka belanja, karena kan musimnya 4 musim mau belanja terus, jadi biasanya duitnya dipegang suami. Nah, kecuali kalau laki kelihatan bahaya banget nih, istri bapak suka jajan, itu jangan dikasih banyak-banyak ya, mending disimpenin ya. Lanjut, saya baru masuk ke materi saya. Jadi apa? Kita dulu semua apa? Saling menguatkan cintanya. Oh ya, satu lagi ibu-ibu pesan saya. Ibu-ibu
yang sudah usianya 40 ke atas, hati-hati. Rata-rata curhat bapak-bapak, dicuekin, gak dikasih nafkah batin. Ya, pura-pura gak tahu. Nanti kalau bapaknya selingkuh baru marah. Maka Allah ternyata meletakkan ayat untuk perintah nafkah batin itu di mana? Dalam surah Al-Waqiah. Ibu tahu surah Al-Waqiah surah apa? Surah tentang kematian. Surah tentang hari kiamat. Karena rata-rata perempuan itu sudah males. Kalau bapak tetap aja. Bahkan itu bagian daripada kesehatan dia. Bahkan dalam hadis, kamu perempuan tidak akan pernah menunaikan haknya Allah sampai menunaikan hak suamimu. Jadi hak suami langsung apa? Bukan masalah makan minum. Langsung apa? Yaitu kalau dia berada di atas tunggangan unta, kamu di atas tunggangan unta, udah naik mobil ya Bu ya. Mau arisan sama temen, ibaratnya gitu. Suami ngajak, maka harus mengikuti kemauan suami dulu. Kayak anggota pengajian saya, sudah pakai pakaian dinas karena seorang guru, baru suaminya mau. Akhirnya apa? Sering terlambat mengajar. Nggak apa-apa saya bilang. Ya, karena itu menunaikan haknya Allah dulu. Ya, baru jadi haknya Allah itu. Jadi saya ingatkan, jangan males ibu-ibu ya. Ya, karena apa? Berbahaya kalau kita tidak menunaikan hak pasangan kita yang bab ini. Itu juga penyebab suami kita rezekinya nggak lancar. Oh iya Bu, rezekinya nggak lancar dan sering marah-marah, dan juga duit jajannya buat kita nggak ngalir banyak. Ya, ini resep buat saya. Ibu jangan lihat saya mentang-mentang anaknya 8 ya. Pokoknya ini bagian daripada perintah Allah. Ya, karena rata-rata ujiannya itu adalah males untuk hal itu. Nah, kalau di antara kita sudah rekat hubungan kepada Allah bagus ya, kemudian tadi kita menjaga 3 waktu tidur ya, insya Allah saya yakin. Kalau satu lagi ya saya tambahkan, kalau Rasulullah dia selalu sering banget mengadakan agenda jalan-jalan kaki dengan pasangannya. Maka kalau bisa sesibuk apapun, luangkanlah waktu Bapak Ibu untuk apa? Bisa berjalan dengan pasangannya. Kalau nggak punya pasangan, single parent, nggak apa-apa Ibu ya, bersama anak. Yang penting ada waktu untuk kita melihat alam ini, bertadabur alam. Apalagi sudah di SD alam ya. Jangan sampai ibu-ibu malah nggak punya waktu. Nah ini insya Allah beberapa hal untuk menguatkan. Setelah itu barulah kita masuk kepada tentang anak kita ya. Jadi saya ambilkan dari ada namanya marhalatul bina. Saya ambilkan dari Sirah Nabawiyah ya Bu ya. Kama robbayani sogiro. Jadi menemani anak-anak kita dalam kehidupannya. Kalau dalam Sirah Nabawiyah usia 0 sampai 7 tahun itu adalah fitrah keimanan dan jasmani yang harus tumbuh. Ya. Pengenalan cinta pada Allah, jasmani sehat, tutur kata yang baik. Makanya Rasulullah disiapkan oleh Allah dari 0 sampai 7 tahun penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Dan fisiknya sehat. Dalam riwayat beliau sering berlari di padang pasir, bahkan dalam sebuah riwayat ada juga disebutkan dalam catatan Sirah Nabawiyah, beliau bermain layangan di usia 7 tahun. Artinya dengan alam ya. Tidak tahu layangannya seperti apa ya. Mungkin beda dengan kita. Selanjutnya yang berikutnya adalah setiap kita orang tua harus menjadi figur bahwa Allah itu mencintai. Sebab hampir seluruh ilmu parenting mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat pertama yang harus ada dalam mendidik anak. Bahkan Rasulullah ya disebutkan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau Allah nggak kasih rahmat kepadamu Muhammad ya, kamu nggak akan bisa berlemah lembut pada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, pasti mereka akan jauh. Maka Bapak Ibu, sifat pertama yang harus ada pada kita dan pasangan kita adalah sifat rahmah, kasih sayang. Ustazah gimana kalau punya luka batin? Maka kalau dalam Islam cukup kita belajar untuk terapi memaafkan semua yang pernah menyakiti kita. Baik orang tua dan semuanya. Itu cara terbaik, cara tercepat. Tapi kalau sudah berusaha memaafkan tapi kemudian tetap saja berat, boleh datang ke psikiater atau ke psikolog minta bantuan.
Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kita terapi memaafkan. Banyak-banyak dengarkan ceramah tentang memaafkan, seperti apa memaafkan. 0 sampai 7 tahun seperti 10 tahun. Kemudian jadi tadi bahkan di sini ada sebuah kisah, yaitu semua kenal namanya Dr. Aiman Suwaid, ya, yang sanatnya tertinggi juga. Dia punya buku tajwid bergambar. Jadi beliau itu punya ayah yang sangat penyayang pada dia. Sampai kemudian ayahnya meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, gurunya menyampaikan, siapa yang menghafalkan Quran dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dr. Aiman Suwaid langsung maju. Aku mau guru jadi penghafal Quran karena ayahku begitu baik padaku. Ya, akhirnya apa? Sejak itu dia menjadi guru Quran dan sekarang jutaan muridnya di seluruh dunia. Kenapa? Hanya karena kebaikan, contoh yang dilihat betapa ayahnya penuh kasih sayang. Ada juga seorang ulama, dulunya bandel luar biasa, tapi kenapa ibunya penyayang pada dia? Sehingga apa yang buat dia berhenti? Ketika ibunya menangis, dia ingat, aku masih dibantu, kadang-kadang disuapin dengan sayang di usia di kelas 4 SD masih disuapin, tapi bukan disuapin yang benar-benar. Maksudnya disuapin kasih sayang. Ya. Jadi akhirnya apa? Dia berhenti. Maka 0 sampai 7 tahun kalau bisa seluruh aktivitas kita itu menggambarkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Usia 7 sampai 10 tahun ini adalah fitrah belajar dan bersosial, adab dan pengenalan lingkungan. Makanya Rasul diasuh oleh kakek, ya, kakek beliau untuk belajar tanggung jawab. Dan di sini beliau sudah kehilangan ayah. Saya pernah membawa seorang murid saya hafal 30 juz tapi kemudian dia mau bunuh diri. Pokoknya 1 minggu setelah dia hataman selesai 30 juz ya, dia pengen ngambil pisau mau bunuh diri. Akhirnya harus pakai bantuan psikiater. Saya tanya, ternyata anak ini mengalami kekerasan dari ibunya dan dari ayahnya yang dua-duanya ustadz. Ditambah waktu ibunya dari kecil dia dari kecil diajak belajar ngaji. Tapi apa? Ternyata teman-teman dari murid-murid dari ibunya sering membuli dia. Ih, kamu hitam, adekmu putih. Jadi rekaman tentang Quran dia selalu buruk. Gak ada kehangatan dari ayahnya, padahal dia anak perempuan. Setelah ke dokter jiwa ternyata kena penyakit namanya bipolar, gangguan perasaan. Karena masa kecil yang kemudian tugas-tugasnya terlalu berat di masa kecil, ya, nggak pernah dapat perhatian dan kasih sayang, sehingga tidak tahu caranya menangis, tidak tahu nggak ngerti dia nangis itu seperti apa. Yang tahu ketawa itu juga karena apa? Meluapkan rasa sakit yang sangat dalam, jadi berat. Saya tanya kepada dokter jiwa, kenapa kok Qurannya ini bisa tidak mengobati dia? Kata dia, justru Qurannya yang menjadi penyebab gangguan jiwanya lebih berat. Kenapa, Bu? Ya, karena ada kata-kata dari dia. Aku ini sudah selesai hafal Quran. Berarti aku ini munafik. Kenapa Quran tidak bisa masuk ke dalam jiwaku menjadi penenang? Ya. Kata dia, itulah yang membuat dia semakin depresi. Padahal kalau kita lihat kata dokter jiwanya, karena juga orang yang sangat agamis ya. Rasulullah itu disiapkan untuk beral-Quran berapa? 40 tahun dan tidak pernah mengalami kekerasan secara mental. Artinya apa? Kata beliau, Rasulullah memang kehilangan ayah di usia 10 tahun, 7 sampai 10 tahun ya tadi saya bahas. Tapi apa? Selalu ada yang menggantikan peran daripada bapaknya, kakeknya, orang-orang sekitarnya. Makanya kata beliau, depresi nggak akan terjadi kalau ada orang yang menguatkan. Masalahnya anak ini bertahun-tahun mengalami depresi, nggak ada yang bantu, nggak ada penolong. Ya. Jadi berhati-hati. Karena itu anak-anak harus merasakan kesusahan, harus merasakan kehidupan yang normal, harus. Tapi apa? Jangan diabaikan. Dan pesan saya juga, hati-hati yang punya anak bungsu. Anak bungsu rata-rata rusak. Kok bisa Ustazah? Iya, karena ternyata mengabaikan anak itu adalah sebuah hal yang zolim,
Termasuk memanjakan sama juga dengan mengabaikan. Terlalu memanjakan berbahaya. Di negeri Arab hari ini dalam sebuah penelitian banyak banget laki-laki yang tidak tanggung jawab. Setelah dievaluasi ternyata mereka rata-rata membiarkan anak laki-laki pergi malam hari kemana, sementara anak perempuan jangan keluar kamu nak, tolong bersihkan kamar kakakmu, bersihkan rapikan. Anak perempuannya lebih akhirnya apa? Terdidik, lebih kuat tentang tanggung jawab dibanding anak laki-laki. Terserah kamarnya dibersihkan pembantu, jadi hati-hati. Karena apa? Anak-anak harus dilibatkan ke semua dalam kehidupan nyata. Itu Bu ya, jadi saya ulang kembali. 7-10 tahun fitrah belajar dan sosialnya dikembangkan. Dengan apa? Mulai diberikan tugas-tugas. Saya di rumah 6 anak laki-laki. Tapi anak laki-laki saya kami delegasikan seluruh pekerjaan rumah. Kami nggak ada pembantu dari dulu. Ada yang tugas giliran cuci piring, buang sampah, mengepel, menyebokin adik, nemani adik tidur. Ya. Yang anak kedua saya tuh ya udah siap nikah. Artinya memang disuruh ya dikerjakan. Ya. Tapi memang berat. Suami saya menemani dulu bagaimana cara mencuci, bagaimana nyuci pel dan sebagainya. Diajarkan kehidupan hari-hari. Ya, karena kalau kata Bu Eli Risman, pendidikan kita ini lewat. Anak kita disiapkan jadi pekerja, ya nggak. Tapi nggak pernah dididik jadi ayah atau jadi kemudian jadi suami. Atau kalau yang perempuan nggak pernah disiapkan jadi istri maupun jadi ibu, nggak ada kurikulumnya. Sudah gitu di rumah dilayani pembantu, ya. Makanan beli aja GoFood. Akhirnya apa? Anak-anak nggak pernah belajar the real kehidupan. Dan ini nggak diajarkan dalam kehidupan Rasul. Rasul dilibatkan. Maka 7-10 tahun fitrah belajar. Jadi apa? Belajar dia salah, belajar dia sedih, belajar dia dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang bapak ibu sering sekali suka berbohong di depan anak-anak. Jika ada masalah berat, bukan berarti harus semua masalah dikeluarkan, tapi sesekali kita boleh manggil anak kita. Mohon maaf, Abi sedang susah. Ada orang yang berhutang tidak dibayar. Jadi kita nak tolong sama-sama berdoa dan kita agak berhemat bulan ini. Itu boleh. Jangan sampai anak kita taunya minta uang mak, minta uang pak, minta uang. Tidak pernah tahu masalah kita. Bahkan kita nggak berani mengatakan ibu lelah, ibu capek. Makanya saya juga diterapkan di rumah. Habis Isya nggak ada lagi yang minta tolong sama Umi untuk bikinin telur atau apa. Umi harus istirahat karena Umi juga manusia. Supaya nggak marah-marah sama kalian. Ini ada Maryam anak saya yang ketujuh ya, saya bawa. Saya juga biasakan tidur siang. Saya bilang sama anak saya, Umi sama Abi capek habis ada kegiatan, mau tidur siang. Kalian kan sudah tidur siang, tolong jaga adikmu. Jadi kita jujur jadi manusia. Ya. Maka apa? Suatu ketika tuh ada Una mau main. Si Maryam bilang, jangan main ya Una. Umi Abiku mau tidur dulu, nanti sore baru main. Artinya apa? Kalau kita menghargai diri kita, ya, mengikuti aturan Allah, anak kita juga akan menghargai diri kita. Karena anak kita ini akan dididik jauh lebih panjang daripada masanya dengan kita. Kalau kita servis terus, mereka tidak jadi anak-anak yang kuat. Maka 7-10 tahun libatkan untuk mengenal lingkungan. Lingkungan siapa? Lingkungan di rumahnya. Dia harus tahu bagaimana cara memegang sapu, bagaimana cara buang sampah, harus tahu pekerjaan-pekerjaan real di rumah. Kalau lewat gimana ustazah? Kalau pulang liburan dari pondok suruh dia. Ya. Jangan dia mager hanya kasih HP di kamar. Diajarin. Walaupun caranya pasti akan agak berat. Boleh dikasih iming-iming, ya. Nanti ayah dampingin. Kemudian 10-15 tahun adalah fitrah bakat dan berkarya. Ya. Makanya Rasulullah di sini sudah mengembala kambing, ya. Sudah mengambil tanggung jawab. Kalau anak saya dikasih tahu sama suami saya, kalian mulai suaranya besar gitu ya, balik mimpi basah ya. Kalian di rumah Abi cuma numpang. Kalian fakir miskin. Harusnya kalau sudah balik Abi sudah selesai menanggung kalian. Karena kalian Abi tanggung orang fakir di rumah ini, maka kalian harus bekerja membantu rumah kita dan bagiannya Abi ganti dengan kalian kasih makan sama kasih tempat tidur. Itu tegas suami saya sama anak-anak laki-lakinya.
Ya. Sehingga anak-anak juga malu kalau minta uang, setiap saat minta uang. Karena harus begitu dengan anak laki-laki. Hari ini banyak perempuan jadi tulang punggung, ya nggak? Karena apa? Laki-lakinya nggak hadir. Ya. Anak laki-lakinya rata-rata dimanja. Ya. Seperti itu. Padahal masa balik itu kalau dalam Quran bahkan anak kita sudah bukan orang, sudah jadi orang lain. Ya. Makanya dalam surah An-Nur itu faliyasta'dzin kama sta'dzanal ladzina min qablikum, ya. Jadi hendaklah anak-anak yang sudah balik minta izin sebagaimana orang lain, seperti orang lain minta izin. Kalau kata Syekh Asy-Sya'rawi, anak-anak kita kalau sudah dia balik, bahkan dikatakan apa? Sudah ada 12 kompetensi yang bisa dilakukan. Pekerjaan dan karya. Tapi kita melemahkan karena apa? Semua dikasih, makan dilayani, kemudian apa? Kemudian dikasih HP tanpa aturan. Ya, maka ini PR-PR kita. Jadi Rasulullah di usia 10-19 tahun itu sudah dalam keadaan tanggung jawabnya itu mengembala kambing. Ya. Jadi sebab usia 12 tahun anak-anak itu sudah punya 10 kompetensi orang dewasa. Saya ulang ya Bapak Ibu. Anak-anak usia 12 tahun sudah apa? Punya 10 kompetensi orang dewasa. Suruh aja dia. Sudah bisa mengerjakan. Orang buang air besarnya aja udah sama kayak kita besarnya. Ya enggak? Jadi artinya jangan dianggap dia anak kecil. Diajak dialog, diberi tanggung jawab, jangan hanya dibesarkan. Kalau katanya sekarang tuh banyak ibu-ibu lebay, kasih makan terus, sementara bapaknya abai. Ibunya lebay, bapaknya abai. Gak dilibatkan. Ayo nak, gak diajak diskusi. Maka ini harus kita mulai. Ya. Usia 15 sampai 25 tahun ini fitrah seksualitas, family life dan sosial. Ya. Di sini Rasulullah sudah terlibat berdagang, bangun branding sebagai Al-Amin, ya, dan fokus pada peran sosial. Karena kalau nggak salah beliau di usia ini itu beliau sudah mulai terlibat dalam perdagangan dan sudah memberikan uang untuk keluarga pamannya yang miskin, ya. Jadi sudah bekerja. Ya. Usia 25 tahun Rasul sudah menikah, ya. Family life dan mandiri ekonomi. Ya. Jadi usia 35 tahun itu puncak kedewasaan, ya. Yaitu di mana beliau sudah menjadi hakim yang adil pada peletakan Hajar Aswad. Ya. Jadi dewasa secara sosial. Sementara sekarang Masya Allah, waktu menikah anak kita semakin jauh, ya enggak? Rata-rata sudah 30. Zaman dulu anak laki-laki 23 udah nikah. Sekarang apa? Belum siap Umi Abi, ya. Masih lama, kira-kira 30 tahun lah. Padahal fitnah terbuka luar dalam. Bisa diakses 24 jam. Ada apa dengan kita? Kenapa seperti itu? Ya tadi, memang kita perlu mengevaluasi kama robbayani sogiro. Ada hal-hal di masa kecil dulu yang kita hilang. Sehingga perlu kita perbaiki. Karena gak ada kata terlambat. Karena itu di usia 40 tahun Nabi Muhammad sudah punya visi misi hidup yang jelas. Menjadi Nabi fokus kepada tauhid. Dan menggunakan seluruh sumber dayanya untuk agama ini. Makanya kemudian Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman, Bapak Ibu, penjelasan tentang hidup Rasul dari 0 sampai 40 tahun. Bagaimana Allah persiapkan untuk apa? Turunnya Al-Quran. Yaitu Allamal Quran. Sehingga Qurannya 23 tahun maksimal membentuk beliau. Bahkan ya keberkahannya sampai kita hari ini. Kenapa? Karena masa persiapannya lama, ya. Dan fokus. Maka itulah proses persiapannya jauh lebih panjang daripada hasilnya. Ya kan? 23 tahun. Tapi keberkahannya sampai hari ini. Ini adalah bagian daripada proses kita mendidik harus seperti itu. Kemudian sudah waktu udah habis ya? 10. Saya cerita sedikit. Dalam perjalanan saya mempersiapkan anak-anak saya, apakah anak boleh salah? Boleh banget. Apakah kita boleh salah? Boleh banget. Bahkan ada namanya tarbiyah bil ahdas. Ya. Apa itu? Mendidik dengan peristiwa.
Nggak boleh peristiwa-peristiwa di keluarga besar kita lewat begitu aja. Misalnya ada paman yang bercerai, ada kakek yang kelahi, atau ada siapa duduk sama anak-anak. Kita bahas, ini aib keluarga besar kita. Tapi nah, ini jadi pelajaran 1, 2, 3. Kasih tahu belajarnya. Dan biasakan kita memberi nasihat. Ya. Memberi nasihat dengan cara yang baik. Kalau bisa memberi nasihat anak itu, jangan pada saat dia lapar. Saya contohnya ya, saya sudah kasih tahu berkali-kali sama anak saya, tidak boleh ada yang pacaran. Lebih baik nikah muda, ya. Nanti dipinjemin duit sama Abi buat melamar daripada pacaran. Ternyata perjalanan anak saya ada yang pacaran, ya. Dan datang ketika sudah diputus. Apakah hati saya tidak hancur? Hancurlah saya. Ternyata gak enak banget rasanya diputusin pacar. Kan Umi sudah bilang, teman aku tuh pengen ngerasain gimana sih rasanya pacaran. Karena semua orang sudah pacaran, jadi aku diem-diem. Terus saya bilang, kamu diapain? Aku ternyata dia ngakunya itu anak SMA, ternyata anak SD, pacarnya LDRan. Terus saya tanya, kamu kan nggak pernah diajarin bagaimana caranya merayul perempuan, gimana caranya? Cari di Google, ya Allah, cari di Google. Dan tahu, makanya pacarnya sering bilang gini, kok kayak flat ya, kok kayak yang di anu ya, di media sosial itu model apa namanya, merayunya, gitu. Ya enggak sih, ini buatanku sendiri gitu. Apalagi sekarang banyak contoh di AI ya. Jadi itu. Saya tapi akhirnya apa? Ternyata begitulah maunya Allah. Anak saya harus berdosa dulu. Tapi pada akhirnya apa, Bu? Dia tidak, sekarang sudah nggak mau lagi pacaran. Maunya cari jodoh. Tapi harus merasakan itu dulu. Kemudian satu ketika saya cerita kemana-mana, anak saya, Bu, yang mau main basket, pengen keriting keribo yang zaman sekarang tuh ya. Apa namanya? Saya nggak tahu. Itu menjelang kami mau silaturahim ke keluarga besar, menjelang lebaran. Terus dia bilang gini, Umi, aku nggak pacaran, aku selalu sholat berjamaah. Aku juga minta keriting ini nggak selalu. Sekarang aja mumpung aku masih muda, ya. Temanku yang namanya pacaran bukan lagi sesama jenis, bukan lagi lawan jenis, sesama jenis sudah ada yang pacaran temanku. Cuman aku minta keriting kok nggak boleh sih, Mi. Saya bilang gimana rasanya, Nak, nanti kalau Umi pergi sama teman-teman Umi baru kamu keriting begitu sendirian, keritingnya heboh lagi. Kata dia nggak apa-apa, kamu pede, ya pede. Yang penting dalam hati saya, iya ya ngapain, saya kan Ustazah Mahmudah ini juga banyak dosa. Kok saya malu sih bawa anak saya yang keriting gitu ya? Karena saya Ustazah Mahmudah gitu kan, lihat anak saya ikut mode-mode. Walaupun saya berduka juga, tapi saya bilang ya udah, berapa harganya? 150. Banyak banget. Biasa cuma 50.000 buat cukur rambut. Akhirnya dia benar-benar keriting. Dan saya silaturahim ke keluarga-keluarga besar, ke teman-teman. Ustazah, anaknya keriting. Iya, Bu. Ya gitu aja, ya. Boleh juga ya. Akhirnya ada juga anak yang mau ikut. Ternyata anaknya Ustazah boleh keriting kayak gitu, ya udah. Walaupun akhirnya baru aja dia cukur sekarang bulan Zulhijjah, ya. Jadi Bapak Ibu, ya udah. Kalau ada yang mubah-mubah yang diinginkan oleh anak kita, kasih aja, ya. Dan memang kita mau apa, Allah maunya apa. Ikutin aja maunya Allah selama tidak sebuah dosa, ya. Mungkin itu, dan terakhir ini ada beberapa rumah tangga yang aman ya, punya visi misi yang spesifik. Yang pertama, akidahnya lurus, ibadahnya baik, akhlak mulia. Supaya akidah lurus, nggak ada cara lain kecuali apa? Yang pertama, jauhi dosa. Maka Bapak Ibu, untuk anak laki-laki PR yang paling berat adalah pornografi. Maka perlu ngobrol sama anak kita tentang pornografi. Ajarkan dia. Bahaya sekali. Kasusnya Ustadz Ahmad Al-Misri, ternyata apa? Kalau kata Ustadz Bada Jasur Rahman, pasti dia punya etalase, punya perpustakaan porno. Sehingga apa? Sudah tidak menarik lagi kepada pasangan. Makanya kalau dalam Al-Quran disuruh menjaga mata yang pertama. Saya di rumah saya menerapkan itu kepada anak-anak saya. Bahkan saya selalu mengingatkan. Suatu malam, anak saya yang keempat, saya keluar dari kamar, tiba-tiba dia kaget. Besok pagi saya panggil. Kais, tadi malam Umi keluar jam 1 malam. Kamu pegang HP, tiba-tiba kamu kaget. Kamu lihat apa? Umi gak nyaman hatinya.
Kata dia, ya aku kaget loh Mi, jam 1 malam Mi buka pintu begitu ya aku kaget. Aku nggak lihat apa-apa, besok ada tugasku. Ingat ya nak, Abi Umi nggak ridho. Ada namanya narkotika lewat mata, hancur hidupmu, rusak otak berpikirmu. Iya Mi. Jadi satu-satu anak saya kenalkan, saya kasih tahu semua. Karena sekarang berbahaya banget. Dan cara-cara mereka, jadi saya ulang lagi satu kali ya, Bapak Ibu, LGBT itu seperti gerakan misionaris, dia gerakan. Bukan sekedar kelainan, gerakan. Saya di Turki buat namanya Madrasah Fatih. Kenapa? Karena di Turki anak-anak Indonesia yang datang ke sana, para penghafal Quran direkrut oleh LGBT internasional. Ditinggal di sana. Bahkan ada salah satu yang 30 juz tinggal bersama gay internasional. Makanya kita berdoa. Makanya buat komunitas itu. Caranya mereka diancam. Jadi perlu ajarkan anak-anak kita. Dan disinilah peran ayah buat ngobrol. Dan ibu harus kasih tahu kegalauannya. Saya Bu, setiap ada kejadian saya ngobrol sama anak saya waktu makan. Ada lagi ini orang perkosa adiknya. Umi serem, ini kenapa? Gara-gara dia seni tonton video porno. Ngobrol, dijadikan obrolan. Semua kekhawatiran kita diobrolin sama anak kita yang laki-laki. Biar mereka tahu namanya tarbiyah bil ahdas. Ya. Jadi kekhawatiran kita itulah yang masuk kepada mereka. Oh ini dikhawatirkan oleh orang tuaku, berarti aku harus jauhin. Ya. Karena benteng terkokoh hari ini adalah rumah kita Bapak Ibu, bukan lagi yang lain. Gak ada, sekolah juga gak bisa, pondok juga gak bisa, rumah tangga kita aja. Ya. Maka apa? Tolong sekali lagi anak-anak kita diingatkan, juga pasangan kita. Jangan nonton video porno, apalagi kalau dengan alasan saya nggak terangsang sama pasangan saya kalau nggak nonton video porno. Itu sudah kelainan, salah. Maka mata harus dijaga. Kenapa pasangan kita sampai sekarang bertahan sama kita? Juga orang-orang tua kita dulu karena nggak punya etalase porno. Ya, seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, ini saya tekankan dimanapun, Bapak Ibu. Juga buat anak perempuan, karena saya ada anggota pengadilan saya, 2 anak perempuannya pada dari SDIT lesbi ketika masuk kampus. Karena apa? Juga ternyata perempuan suka nonton video porno. Jadi hati-hati, sudah ancaman, namanya narkolema, narkotika lewat mata. Lebih berbahaya daripada narkotika yang ada. Ya. Dan pengobatannya lebih berat. Sehingga perlu kerjasama kita semua. Turun tanganlah ayah, tanyalah anak. Kalau bisa anak harus jujur. Saya setelah itu memang sering manggil anak-anak. Pernah kamu lihat ini, pernah lihat ini? Suami saya suruh. Ada beberapa yang diajak temannya. Jangan lagi nak ya, bertobat. Ajak temanmu, jangan lagi melakukan hal itu. Kalau kamu diajak lagi, panggil Abi, Umi, kasih tahu temanmu, bawa ke sini. Kita obrolin baik-baik. Ini Bu, sudah saatnya seperti itu. Jadi apa? Akidah yang jadi pertama jauhi dosa. Ya. Yang kedua adalah ibadah yang baik. Maka Bapak Ibu tolong bantulah suaminya untuk selalu sholat di masjid berjamaah. Jangan kita biarkan suami kita, pasangan kita di rumah kita. Ya, ketika sudah waktunya sholat. Dan itu bentuk kemesraan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harusnya setiap rumah tangga kita juga minimal setiap hari baca 10 ayat. Kalau kita tidak baca 10 ayat, maka kita dituliskan sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai. Bagaimana kita bisa membersamai anak-anak kita dengan fitrah yang baiknya kalau kita di hadapan Allah orang-orang yang lalai? Maka sehari minimal baca 10 ayat. Ya bagaimana caranya diatur ya Bapak Ibu, sesibuk apapun. Yang kedua adalah mendidik anak menjadi suami, nah menjadi istri. Ini yang kata Bu Ali Risman nggak ada. Makanya tadi lewat apa? Pekerjaan hari-hari di rumah, tanggung jawab hari-hari. Mulai nyusun bajunya, mulai melipat, mulai mencuci, suruh mereka sendiri. Jangan ada pembantu yang nyuruh lagi. Apalagi kalau mereka sudah balik. Menjadi ayah dan menjadi ibu. Nah, sebenarnya ada video tadi, menjadi ayah, menjadi ibu. Ini memang adalah dari perilaku ayahnya kepada kita, maupun dari kita kepada suami. Kalau kita ya tidak sopan, nggak menghargai pasangan kita, ingat nanti anak kita tanpa sadar dia juga akan begitukan pasangannya. Maka akhlak kita di rumah tangga Bapak Ibu, meskipun ibu bicaranya kamu harus berbuat baik nanti sama suamimu, tapi hari-hari anak lihat kita sebagai perempuan gak menghormati suami kita, maka dia juga akan gak hormati pasangannya. Atau misalnya bapak suruh anak perempuannya hormati ya pasanganmu, tapi bapaknya selalu jahat sama istrinya, maka apa yang terekam adalah itu.
maka dia akan berperilaku seperti itu kepada anaknya. Sehingga apa? Yang terancam adalah keturunan kita. Maka kita harus, tadi saya bilang, kenapa? Kesolidan hati kita, kedekatan hati kita dengan pasangan, dan dimulai dengan kedekatan dengan Allah, itu sangat penting, sangat urgent. Supaya apa? Anak kita mencontoh tanpa nasihat. Dan itu adalah ablagul kalam, sebaik-baik contoh daripada perkataan. Yaitu hari-hari yang dilihat. Maka kemesraan itu perlu dilihatkan oleh anak kita. Kita sopan sama suami, kadang-kadang kita cium pasangan kita di depan anak-anak, boleh ngomong yang baik, cintaku dan sebagainya, itu harus dilihat oleh anak-anak kita. Tapi jangan juga tiap hari dan terlalu menjurus ya, tetap ada adab-adabnya ya. Jangan dilihat anak itu kita hanya merengutan, marah-marah ya, seperti apa. Yang kemudian berikutnya menjadi profesional di bidangnya. Yang kelima, bermanfaat untuk anak laki-laki. Ada tambahan, untuk anak laki-laki menjadi pengayom keluarga, karena kebanyakan anak laki-laki hari ini dia nggak peduli dengan keluarganya. Jadi harusnya anak laki-laki bisa tampil jika apa? Keluarga besar mereka bermasalah. Ini yang benar ya. Makanya mendidik anak laki-laki ini saya super duper ya. Saya tuh punya 6 anak laki-laki, tambah 2 cucu saya juga laki-laki. Padahal saya berlindung kepada Allah, nggak pengen punya anak laki-laki banyak. Ternyata malah dikasih anak laki-laki. Yang ketujuh, harus mendidik anak dan istrinya. Ini tambahan 2 untuk yang punya anak laki-laki. Berarti lebih berat. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita semua sudah mengikhtiarkan, maka jangan lupa awalilah tarbiyah kita, mendidik anak kita dengan doa. Kemudian dalam berbagai kesempatan, khawatir kita, takut kita, semuanya kita iringi dengan doa. Dan setiap kita akhiri tidur kita bersama pasangan, berakhir, maka akhiri juga dengan doa. Dan kalau bisa ya, sholat malamlah di kamar anak-anak kita bergantian. Ya, kalau saya kan ada 3 kamar, maka saya dan suami bergantian sholat malam di kamar anak-anak kami. Ya, seperti itu. Bagian dari apa? Ikhtiar, langit. Karena memang ya Allah begitu berat mendidik anak di akhir zaman. Ya, butuh sekali pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau ada kebaikan dari Allah saja, kekurangan dari saya, mohon maaf sangat panjang dan lebar ya Bu ya. Pemateri soalnya perempuan nih, banyak bicara. Mohon Bapak-bapak, mudah-mudahan enggak terasa radio rusak ya Pak. Dengan penjelasan saya, tapi mudah-mudahan keluarga besar Samba ini adalah bagian daripada keluarga-keluarga yang akan menjadi penopang ya peradaban Islam di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.